Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kali ini saya akan meneruskan sesi yang kedua tentang strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Ya, di sini kita akan melanjutkan ke sesi perang Tabuk. Dalam perang Tabuk di sini adalah Heraklius menyusun pasukan besar di utara Jazirah Arab, Syria, yang merupakan daerah pendudukan Romawi. Dalam pasukan besar itu bergabung Bani Ghazan dan Bani Laksmides. Untuk menghadapi pasukan Heraklius, banyak pahlawan Islam yang menyediakan diri siap berperang bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga terhimpun pasukan Islam yang besar pula. Melihat besarnya pasukan di sini, beliau membuat beberapa perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah Muhammad SAW. Peperangan lainnya yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, pertama, perang Badar, kedua, perang Uhud, dan yang terakhir perang Khandaq. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau Madinah. Faktor yang mendorong hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yathrib. Karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah pada tahun berikutnya. 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang Yathrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya sebagai berikut. Mereka sangat khawatir jika Muhammad SAW dan pengikutnya telah berkuasa di Yathrib, membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau ikut pindah ke Yathrib. 3. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Setiap suku Quraisy mengirimkan seseorang pemuda tangguh mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan akan membunuhnya saat fajar. Sekarang tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang segera didirikan oleh Nabi dengan dirubah namanya Madinah yang semula bernama Yathrib. Pembinaan masjid. Masjid merupakan institusi dakwah pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Setibanya baginda di Madinah, ia menjadi nadi pergerakan Islam
yang menghubungkan manusia dengan penciptanya serta manusia dengan sesama manusia. Masjid menjadi lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan masjid dimulakan dengan membersihkan persekitaran kawasan yang dikenali sebagai mirbat dan meratakannya sebelum menggali lubang untuk diletakkan batu-batu sebagai asas binaan. Rasulullah SAW sendiri yang meletakkan batu-batu tersebut. Batu-batu itu kemudian disemen dengan tanah liat sehingga menjadi binaan konkret. Yang selanjutnya adalah mengukuhkan persaudaraan. Rasulullah SAW mempersandarkan kaum Muhajirin dan Ansyar. Jalinan ini diasaskan kepada kesatuan cinta kepada Allah serta pegangan akidah tauhid yang sama. Persaudaraan ini membuktikan kekuatan kaum muslimin melalui pengorbanan yang besar sesama mereka tanpa membeda-bedakan pangkat, bangsa, dan harta. Selain itu, ia turut memadamkan api persengketaan di kalangan suku kaum Aus dan Khazraj. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itsbah bin Malik. Begitu seterusnya, sehingga tiap-tiap orang dari kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Sekarang tentang pembentukan Piagam Madinah. Madinah sebagai sebuah negara yang menghimpun masyarakat Islam dan Yahudi daripada berbagai bangsa memerlukan kepada satu perlembagaan khusus yang menjaga kepentingan semua pihak. Rasulullah SAW telah menyediakan sebuah piagam yang dikenali dengan Piagam Madinah untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Piagam ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang mesti dipatuhi oleh kaum muslimin seperti tidak mensyirikan Allah, tolong menolong sesama mukmin, bertakwa, dan lain sebagainya. Selain itu, bagi kaum bukan Islam, mereka mesti berkelakuan baik kepada kaum Islam di Madinah. Piagam ini harus dipatuhi oleh semua penduduk Madinah, Islam atau bukan Islam. Strategi ini telah menjadi Madinah sebagai model negara Islam yang adil, membangun serta disegani oleh musuh-musuh Islam. Sekarang tentang strategi ketentaraan. Peperangan merupakan strategi dakwah Rasulullah di Madinah untuk melebarkan perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Strategi ketentaraan Rasulullah SAW kemudian digeruni oleh pihak lawan, khususnya pihak musyrikin di Mekah dan negara-negara lainnya. Antara tindakan strategik baginda menghadapi peperangan ialah persiapan sebelum berlakunya peperangan, seperti pengintipan dan maklumat musuh. Ini berlaku dalam perang Badar. Rasulullah SAW telah mengutuskan pasukan berani mati seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad ibnu Waqqas, dan Jubair ibnu Awam untuk bersiap-siap menghadapi perang.
Rasulullah SAW turut membacakan ayat Al-Quran untuk menggerungkan hati musuh serta menguatkan jiwa kaum muslimin. Antara firman Allah Ta'ala yang dimaksud dalam surat Al-Anfal ayat 7, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah mengendaki untukmu membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Surah Al-Anfal ayat 7. Rasulullah SAW turut mengambil pandangan dari para sahabat dalam menyusun strategi peperangan. Dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW setuju dengan pandangan Salman Al-Farisi yang berketurunan Parsi berkenaan pembinaan benteng. Strategi ini membantu pasukan tentara Islam berjaya dalam semua peperangan dengan pihak musuh. Sekarang tentang hubungan luar. Hubungan luar merupakan orientasi penting bagi melebarkan sayap dakwah. Ini terbukti melalui tindakan Rasulullah SAW menghantar para dutanya ke negara-negara luar untuk menjalin hubungan baik, berteraskan dakwah tauhid kepada Allah. Negara-negara itu termasuk Mesir, Irak, Persia, dan Cina. Sejarah turut merekamkan bahwa saat Ibnu Waqqas pernah berdakwah ke negeri Cina sekitar tahun 600 Hijriah. Sejak itu Islam bertebaran di negeri Cina hingga saat ini. Pada sahabat yang pernah menjadi duta Rasulullah ialah Duqyah Khalibi kepada Kaisar Rom, Abdullah bin Huzaifah kepada Kaisar Hormuz, Raja Parsi Ja'far bin Abu Thalib kepada Raja Habsyah. Memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dalam upaya menciptakan suasana tentram, aman, agar masyarakat muslim yang dibina itu dapat terpelihara dan bertahan. Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Isi perjanjiannya ada 4, yaitu yang pertama, kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap golongannya. Kedua, semua lapisan baik muslim maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota bila ada serangan dari luar. Ketiga, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian tersebut. Apabila terjadi perselisihan antara Muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul atau Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW tinggal menetap di Madinah, beliau terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada penduduk Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW selain karena kewajiban
yang harus dilaksanakannya, juga karena ia melihat mayoritas masyarakat Madinah menyambut dengan baik saat beliau dan umat Islam tiba di kota tersebut. Setiap saat beliau selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan tidak mengenal takut, apalagi berputus asa. Dakwah yang dilakukannya itu mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima dan kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Misalnya orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan orang Islam. Penolakan ini mereka lakukan secara diam-diam karena tidak berani berterus terang untuk menentang Nabi dan umat Islam yang mayoritas tersebut. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku Arab tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian Aqabah yang mereka lakukan, baik perjanjian setelah menerima ajaran Islam. Kedua suku yang suka berperang ini akhirnya bersatu di bawah panji Islam. Mereka bersama-sama Rasulullah SAW, umat Islam lainnya berjuang menegakkan syariat Islam. Mereka rela berkorban nyawa dan harta demi syiar Islam. Sementara kelompok masyarakat Yahudi Madinah sejak awal memang sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, karena mereka menduga posisi mereka akan tergeser. Pada awalnya orang Yahudi menerima apa yang terjadi karena untuk alasan keamanan dan politik. Namun sekutu mereka yaitu Aus dan Khazraj telah memeluk Islam. Kedua suku ini tidak membutuhkan lagi bantuan masyarakat Yahudi karena telah mendapatkan pimpinan yang ideal buat mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah muncul benih-benih permusuhan antara umat Islam dan Yahudi di Madinah. Mereka mulai membujuk orang-orang Arab Aus dan Khazraj yang telah masuk Islam untuk kembali ke agama lama mereka, dan mereka kembali bersatu untuk menyerang ajaran-ajaran Islam dengan maksud menghalangi penyebaran Islam ke masyarakat lain. Dalam suasana seperti itu, seorang rabbi Yahudi dan Bani Qainuqa bernama Husain bin Salam masuk Islam. Secara diam-diam ia datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan ikrarnya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi nama baru untuk dirinya, yaitu Abdullah, karena ia adalah seorang rabbi terkemuka dan berpengaruh di sukunya. Maka Nabi menyembunyikan rabbi tersebut di rumah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan kaumnya. Untuk mengetahui apakah ia benar-benar seorang rabbi berpengaruh, Nabi Muhammad SAW mengutus orang guna menyelidiki kebenaran tersebut. Hasilnya ia adalah benar-benar seorang rabbi yang disegani dan dihormati. Setelah mereka menyatakan bagaimana mereka memandang tinggi derajat sang rabbi, barulah Husain bin Salam keluar. Ia mengajak kaumnya menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah ajaran yang benar yang sesuai dengan kitab Taurat yang mereka yakini. Ia menyatakan bahwa dirinya beserta keluarganya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun permintaan sang rabi itu ditolak. Setelah kejadian itu,
mulai terjadi perdebatan sengit antara Nabi Muhammad SAW dengan para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak hanya menyerang Nabi Muhammad SAW, tetapi juga para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Mereka mulai menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam. Jadi dari paparan makalah tersebut itu dapat kita ambil suatu kesimpulan. Yang pertama, Muhammad itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu lahir di Mekah pada tahun 20 April 570. Meninggal di Madinah tanggal 8 Juni 632 pada umur 63 tahun. Adalah seorang nabi dan rasul bagi umat Islam. Ia memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Meski non-muslim umumnya menganggap Muhammad sebagai pendiri Islam, dalam pandangan muslim, Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengisahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Sejak dari Nabi Nuh, umat muslim menyebut Muhammad dengan salam penghormatan sallallahu alaihi wasallam dan mengiringi dengan shalawat Nabi setiap nama Muhammad diperdengarkan. Lahir pada tahun 570 di Mekah, Muhammad melewati masa kecil sebagai yatim piatu. Ia dibesarkan di bawah asuhan pamannya Abu Thalib. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Ia kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai utusan Allah, sebagai nabi-nabi yang telah Allah utus sebelumnya. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktek atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Masyarakat Madinah, baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj, kedua suku Arab tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Ini dapat dilihat dari perjanjian Aqabah yang mereka lakukan. Baik perjanjian setelah menerima ajaran Islam, kedua suku yang suka berperang ini akhirnya bersatu di bawah panji-panji Islam. Mereka bersama Rasulullah SAW dan umat Islam lainnya berjuang menegakkan syariat Islam. Mereka rela berkorban nyawa dan harta demi syiar Islam. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan jika video YouTube ini bermanfaat. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses, maju mundur, maju terus, pantang mundur, gapai dan raih cita-citamu. Semangat. Hidup NKRI.